Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat semuanya. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami tim medis terapi yang beralamat di Japika Cikarang. Pada kali ini saya akan menyampaikan berbagai macam keluhan yang terjadi dari orang-orang yang mengalami ujian sakit, diantaranya yaitu seringnya keluar lendir dari mulut, terutama yang ada radang di tenggorokan ataupun radang di mulut, dan juga adanya di iritasi di lambung atau tukak lambung. Itu sering mengeluarkan lendir atau cairan. Kenapa kok begitu? Ya. Sebelum saya lanjut, silakan klik dulu tombol subscribe-nya. Dan juga bunyikan lonceng yang terutama agar Anda semua dapat notifikasi pemberitahuan selalu tentang video-video kesehatan buat Anda semua. Semoga bermanfaat. Udah belum nih? Udah? Oke, saya lanjut. Kenapa kok mulut sering mengeluarkan lendir yang banyak saat kita ada iritasi atau radang tenggorokan, ada tukak di lambung, ada radang di mulut atau sariawan, ya, itu semua karena hadirnya Allah, ya. Karena kalau luka atau radang di tenggorokan, di leher, nggak Allah keluarkan lendir, maka kuman akan langsung ke tempat luka, sehingga luka akan menjadi busuk, korengan. Tapi dengan adanya lendir, sehingga dia menutupi luka, sehingga luka nggak sempat atau kuman nggak sempat masuk ke dalam luka tadi, sehingga luka pun nggak semakin melebar, semakin membusuk. Itu fungsi lendir. Tapi seandainya Anda mengalami radang tenggorokan, radang mulut, tapi nggak ngeluarin lendir, itu mah lebih bahaya, karena semua kuman dari makanan atau minuman yang kita konsumsi itu langsung nempel di luka, di tempat luka yang saat itu ada luka, yaitu adanya radang. Karena radang itu kalau diperbesar atau dium itu adalah kayak sobek-sobekan atau luka-luka yang menganga gitu, kayak kawah gunung gitu ya. Sehingga kalau ada kuman masuk ke situ, ya udah wassalam, akan jadi membusuk. Leher bisa membusuk, mulut bisa membusuk kalau sampai nggak keluar lendir. Makanya berbahagialah bagi anda yang kalau ada radang tenggorokan atau radang mulut atau lambung bermasalah, asam lambung tinggi, tapi sehingga keluar lendir yang banyak, maka itu ada safety atau pelindung daripada luka-luka yang Anda alami, luka dalam terutama, ya. Itu adilnya Allah untuk menyelamatkan, meminimalisir sakit yang Anda alami. Dan diingat lagi, terus syukuri nikmat sakit, karena sakit pun saya izin Allah, sehat pun saya izin Allah. Sakit dari Allah, sehat pun dari Allah. Pada hakikatnya sakitnya kita akibat kita sendiri. Pada hakikatnya sakitnya Anda akibat muamalah Anda sendiri. Maka terus dijaga muamalah, perbaiki muamalah, perbaiki dalam hubungan, di dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam teman-teman rekan kerja. Terus hubungan baik, bina hubungan baik. Jangan gampang emosi, ya kan? Jangan egonya tinggi, jangan paling benar sendiri. Terus jaga emosional tadi. Kita jangan sampai dikendalikan oleh emosional, tapi kita harus bisa mengendalikan emosional kalau mau jasmani kita sehat. Seandainya atau kalau mau jasmani sehat, ya hati kita, emosional kita, pikiran kita harus sehat dulu, maka jasmani akan sehat. Karena itu andil dalam 80% kesehatan jasmani kita. Kalau hati kita, pikiran kita sehat, bahagia, dan penuh dengan ketenangan hidup, insya Allah jasmani pun akan menjadi sehat. Dan dari pola makan dan minum kita adalah hanya andil 20% dari penyakit di dalam jasmani kita. Jadi nggak banyak. Yang banyak andil dalam sakitnya kita adalah akibat kita masih dikendaliin oleh emosional. Kita masih pikiran kita masih kacau.
kadang suudzon dengan ketentuan Allah, kadang nggak mau nerima dengan ketentuan Allah, berpikir ini dan itu, berpikir hal yang belum terjadi sudah dipikirkan gimana besok, gimana ini, gimana kalau begini, gimana kalau begitu, padahal belum terjadi semuanya. Itulah bibit-bibit penyakit yang ada dalam pikiran kita, kalbu kita, sehingga menjadi penyakit dalam jasmani. Makanya berpikirlah yang positif-positif, yang berbaik sangka, sehingga sangkaan-sangkaan yang baik tadi akan menjadi baik di dalam diri kita. Kalau di dalam seorang muslim atau Islam, ada surat cinta Allah atau firman Allah yang berbunyi, ana idza loni abdi. Apa artinya itu? Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau hamba Allah berprasangka buruk, suudzon, padahal semua belum terjadi, ya itulah yang akan terjadi, keburukan tadi. Tapi seandainya dia berhusnudon, berbaik sangka terhadap apa yang akan terjadi, terhadap apa yang belum terjadi, dia berbaik sangka, itulah kebaikan yang akan terjadi. Karena Allah tergantung prasangka hambanya. Karena pikiran positif, pikiran berbaik sangka, hal-hal yang belum terjadi, itu akan terbangun di dalam mindset kita atau otak kecil kita, memori kita, sehingga kebaikan-kebaikan pun akan terjadi ke depannya. Tapi kalau pola pikir kita sudah berburuk sangka, bisa kepada Allah, bisa kepada sesama manusia, bisa kepada keadaan, sudah berburuk sangka, itu ya akan terbangun di mindset kita atau memori kita, sehingga apa? Keburukan pun akan terjadi. Hal-hal yang belum terjadi menjadi buruk semua. Karena apa? Kita seringnya berburuk sangka. Makanya saya ingatkan kembali, ayo mulai hari ini, kali ini jangan mudah berburuk sangka. Berbaik sangka saja, ya. Insya Allah kebaikan pun akan ada pada diri kita semua. Rohani kita tenang, jasmani kita sehat. Seperti yang lagu yang diciptakan oleh orang-orang yang terdahulu, orang tua dulu, bahwa apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Karena susah itu tiada gunanya. Itu adalah nasihat. Bahkan kemungkinan itu dikutip dari apa? Dari firman-firman Allah atau hadis-hadis Nabi, bahwa kita hidup tuh apapun ketentuan Allah, kita senang saja. Oh, ini Allah yang ngasih. Jadi apa ini? Berbaik sangka. Allah ngasih pasti punya maksud. Allah ngasih sakit pasti ada maksud di situ. Buat apa susah? Buat apa berburuk sangka? Karena berburuk sangka itu kesusahan yang pikiran kita tidak ada gunanya. Nggak membuat kita semakin baik, tapi akan semakin menambah masalah kembali. Paham ya? Jadi saat Allah tentuin yang nggak sesuai dengan hati kita, ya kita terima. Itulah kebaikan buat kita. Karena apa? Allah Al-Alim, Allah lebih tahu yang baik buat kita, tapi kita tidak tahu yang baik buat diri kita sendiri. Apa yang Allah tentuin, itulah yang terbaik. Walaupun di dalam hati kita, pola pikir yang terbatas ini, manusia yang akalnya terbatas ini, menurut kita nggak baik, padahal itu baik. Banyak sekali kisah-kisah tentang kebaikan yang Allah kasih kepada manusia yang awalnya dia nggak mau menerima. Setelah tahu hikmahnya, dia bersyukur, terima kasih pada Allah atas kejadian yang dia nggak suka awalnya. Banyak sekali kejadian-kejadian itu. Bisa seperti dia ada di waktu di siaran TV itu yang di Lion Air tuh, ada satu keluarga terlambat pesawat, sehingga apa? Dia ketinggalan pesawat, tapi dia berburuk sangka, aduh aku ketinggalan pesawat, maaf nih ada suara motor, karena kita syutingnya ini di teras rumah sehingga memang dekat jalan raya. Saat satu keluarga tadi ketinggalan pesawat, mengeluh, merasa aduh gimana ini, tapi setelah beberapa jam kemudian ada berita bahwa pesawat yang rencana tadi mau ditumpangin nyata apa? Kecelakaan dan jatuh. Baru dia bersyukur pada Allah. Makasih ya Allah, aku dibikin terlambat, dibikin selamat, gara-gara terlambat aku jadi selamat daripada kecelakaan pesawat. Hikmah-hikmah itu terjadi belakangan.
Karena kasih sayangnya Allah. Awalnya orang tadi marah-marah, emosional. Awalnya dia dikendaliin oleh emosional. Tapi setelah dia tahu, dia akan dan bersyukur. Itulah manusia. Manusia itu nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah tahu apa yang akan terjadi. Itu bukti juga kasih sayangnya Allah. Maka dari itu bagi sahabat sehat semuanya, terus nikmati apa yang Allah tentuin. Saat sakit syukuri, insya Allah la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri dulu segala nikmat yang Allah kasih, maka akan Allah cukupkan nikmat-nikmat yang kurang. Saat ada yang sakit, satu bagian tubuh kita sakit, syukuri yang bagian tubuh yang banyak yang sehat. Sehingga dengan syukurnya kita, satu bagian tubuh kita yang sakit Allah angkat menjadi sehat, karena kita telah mensyukuri nikmat yang banyak. Itu salah satu teori atau salah satu bukti tanda syukur kita. Karena di dalam tubuh kita, di dalam nikmat yang Allah kasih kepada kita itu banyak sekali, nggak cuma satu, nggak kehitung nikmat yang Allah kasih pada diri kita itu. Ya, banyak sekali nikmat. Makanya mulai saat ini, apapun ketentuan Allah, apapun di dalam kehidupan ini yang Allah tentuin, yang saat ini anda yang cita-citanya belum terwujud, impiannya belum terwujud, nikmatin saja, senang saja. Allah tahu yang terbaik buat anda semuanya, buat kita semuanya. Nikmatin, senang, tetap senang, nggak usah susah, ikhtiar terus. Karena kita tidak tahu yang baiknya buat diri anda dan diri kita semuanya. Pasti yang Allah kasih itu terbaik, pasti. Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan kita. Nggak mungkin yang menciptakan nggak lebih tahu dari yang diciptakan. Oke ya. Salah satu tadi tentang lendir. Kedua tentang apa? Badan panas, meriang. Itu tanda-tanda apa? Di dalam tubuh kita pasti ada infeksi atau ada radang, dan akan kejadian apa? Panas. Banyak penyumbatan di pembuluh darah akan menjadi badan panas, meriang. Itu tanda-tandanya, ya. Nggak usah takut meriang atau badan panas. Cukup nikmatin saja, syukurin saja. Insya Allah panas nggak akan lama Allah angkat menjadi normal kembali. Itu rahasianya. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, pemberian Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Saat kita sakit, satu sakit aja, kita bayangkan nikmat Allah yang banyak di dalam tubuh kita. Kita syukuri, makasih ya Allah. Maka nggak akan lama insya Allah Allah angkat penyakit yang cuma satu atau dua itu tadi. Ya, jadi nggak usah mengeluh. Sakit itu sementara, sehat pun sementara. Karena selama kita di dunia ini nggak ada yang kekal, fana semua. Sementara semua, hidup kita pun cuma sementara. Boleh sekarang kita di atas tanah, tapi nggak akan lama kita semua akan di bawah tanah. Ya, jadi dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Nikmatin, syukuri. Insya Allah nikmat Allah akan Allah kasih, akan Allah tambahkan. Maaf, ini ada bunyi tetangga mobil ini juga ini. Nah, terang saya emang ini di teras rumah, sehingga keganggu suara-suara ini. Nggak apa-apa, yang penting Anda semua bisa paham, bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, ya. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan ini bisa Anda dengarkan dengan telinga Anda, pahami, Anda tadaburi dengan hati, dan Anda bisa melihat bahwa Allah itu kuasa. Selain Allah dikuasai. Allah itu Al-Khaliq, menciptakan. Selain Allah makhluk diciptakan. Ya. Allah itu Al-Ghani, yang maha kaya, dan Al-Mughni, yang memberi kekayaan. Jadi bagi Anda semua yang saat ini masih merasa senang atau merasa bahagia dengan kesenangan, kekayaan, itu semua hanya apa? Pemberian Allah. Karena Allah yang kaya dan Allah yang memberi kekayaan. Jadi bagi Anda semua yang saat ini masih belum tercapai cita, masih dibilangnya dia mempunyai dia sendiri masih miskin, masih banyak kekurangan, bersabarlah. Bersyukur bagi yang sudah Allah kalau kasih kelebihan harta, tapi bersabarlah bagi orang yang
masih merasa miskin. Ingat satu hal, kemuliaan itu bukan karena kekayaan, dan kehinaan itu bukan karena kemiskinan. Jangan pandang seorang kaya berlebihan harta itu mulia, belum tentu. Dan jangan pandang bahwa seorang miskin itu apa? Hina, enggak. Sesungguhnya kebahagiaan, kemuliaan itu adanya apa? Ada di saat kita mentaati Allah dan Rasulnya saja. Itulah tanda kita bahagia. Banyak saat ini orang yang berkelebihan harta, merasa dia senang, tapi kemungkinan belum tenang hidupnya. Dia merasa senang, happy-happy, bisa bikin kemana-mana, bisa jalan kemana-mana. Tapi kesenangan tadi nggak seimbang dengan apa? Ketenangan. Kesenangan yang dia miliki, tapi apa ketenangan di dalam kehidupan, dalam jiwanya masih belum. Sehingga ketenangan itu utama, kebahagiaan dan keberkahan hidup itu adalah utama. Kalau Anda semua udah bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan keberkahan, itulah sejatinya tujuan hidup setiap manusia. Dan insya Allah jasmani kita sehat, rohani kita sehat. Itulah yang Allah inginkan. Terus terang ya, Allah ciptakan di alam semesta ini, di dunia ini, hanya untuk diuji. Coba Anda semua buka Al-Quran surat Al-Mulk bagi yang muslim. Apa itu? Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Bahwa apa? Aku ciptakan mati dan hidupmu hanya untuk aku uji. Siapa yang lebih taat menerima ujianku, kata Allah. Jadi kita ciptakan itu diuji dengan berbagai macam hal-hal yang menurut Anda nggak mengenakan, dengan sakit, dengan kekurangan harta benda, dengan macam-macam kekurangan makanan. Itu sengaja Allah uji. Saat Allah uji, sabar apa enggak? Kembali kepada yang menguji apa enggak? Minta kepada yang menguji. Sabar dulu, minta kembali kepada yang menguji. Itu minta diangkat ujiannya, diluluskan ujiannya. Dengan apa? Nasta'inu bisabri washolah. Minta tolonglah, kata Allah. Kalau kamu diuji, manusia, kalau kamu aku uji, kembalilah kepadaku dengan apa? Nasta'inu bisabri washolah. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dulu. Setiap ada masalah, kejadian, sakit, apapun itu, sabar dulu, banyakin istighfar dan minta sama Allah biar Allah angkat sakitnya. Oke ya, paham nyampe sini? Paham nyampe sini? Anda semua, pemirsa semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Pada intinya adalah syukuri nikmat yang banyak, lupakan sedikit kekurangan. Karena kekurangan itu nggak akan banyak, tapi nikmat itu lebih, itu banyak sekali yang Anda kadang lupa. Kadang saat Anda dikasih kekurangan sedikit, melupakan nikmat yang banyak. Itulah kodratnya manusia yang lupa akan nikmat Allah yang banyak. Sehingga sakit pun akan lama diangkatnya. Karena apa? Anda akan mengeluh. Seolah-olah nikmat Allah yang banyak hilang dengan sendirinya. Nggak Anda lihat, nggak Anda bersyukur, Anda semakin kufur. Sehingga apa? Maaf, ada motor lagi lewat. Ya, ada motor, ada emang di jalan samping rumah, nggak apa-apa. Yang penting Anda semua paham apa yang saya sampaikan ini. Pokoknya nikmati hidup ini. Hidup ini sementara, sehat sementara, sakit pun sementara. Bagi yang kaya pun sementara, nggak ada yang kekal di dunia ini. Bagi yang miskin pun sementara, nggak ada yang kekal di dunia ini. Jangan kita kotori pikiran kita dengan berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada sesama, sehingga jasmani kita menjadi sakit. Oke ya, rahasianya itu semua, bahwa kita harus berbaik sangka, mensyukuri segala nikmat yang Allah kasih. Sakit, syukuri nikmat, alhamdulillah. Dengan kata dikasih sakit, biasanya orang tadi lebih dekat kepada Tuhan, kepada Allah. Saat kita sehat, kadang kita jarang menangis, berkeluh kesah, mengadu kepada Allah jarang. Tapi dengan dikasih sakit, Anda kebanyakan semakin dekat sama Allah. Itu tanda kasih sayang Allah. Sengaja Allah kasih sakit untuk apa? Biar lebih dekat, biar menangis tengah malam bisa bersujud yang lama. Itulah manusia. Kadang manusia itu tempat apa? Minal khatawal insan, tempat lupa, hilap manusia itu. Saat kasih sehat, kasih kemudahan, kasih kekayaan, kasih kelebihan harta, lupa
Kebanyakan manusia lupa sama Tuhannya. Siapa yang ngasih kekayaan? Siapa yang memberi? Siapa yang kaya sesungguhnya? Dan siapa yang hanya diberi kekayaan? Itulah manusia. Sehingga Allah ingetin dengan kadang sakit, dengan berbagai macam Allah tegur semuanya itu. Itu hanya untuk mengingatkan kita semua, Anda semuanya, biar Anda semakin dekat lagi kepada Tuhannya yang menciptakan, yang memberi segalanya. Paham? Silakan kalau Anda semua ada yang mau berkomentar silakan, atau berkonsultasi silakan, ada di deskripsi ya, ada WA Medis Terapi, ada pun Facebook Medis Terapi, silakan. Dan bagi yang Anda kepingin menambahkan masukan komentar ya, terutama yang baik-baik, silakan. Saya mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang bersama terapi dan Anda bisa menambahkan suatu kebaikan di dalam video ini. Pada intinya saya membuat vlog ini, video ini hanya untuk apa? Kemanfaatan buat Anda semua. Ini maaf lagi ada tukang bakso lewat. Pokoknya unik banget ini rumah saya ini. Dikit-dikit banyak lewat. Oke? Intinya Anda biar dapat manfaat dari video saya tayangkan. Tujuan saya hanya itu, tujuan kami hanya itu untuk apa? Kemanfaatan Anda semuanya. Hanya mengingatkan. Saya hanya mengingatkan. Mungkin ada lupa hilaf, karena Anda semua yang menyaksikan tayangan ini bisa lebih alim dari saya, bisa lebih paham tentang ilmu dari saya, cuman kadang suka lupa. Kami hanya mengingatkan. Masuk mengingatkan dari saya pribadi. Semakin saya banyak mengingatkan, semakin banyak juga kami teringat akan kesalahan-kesalahan kami. Kami pribadi, saya pribadi. Oke? Kiranya ini dulu. Silakan berkomentar atau konsultasi, silakan di deskripsi ya, ada nomor WA saya, ada Facebook saya, silakan. Kiranya ini dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda semua, sehingga Anda semua akan menjadi senang. Apapun keadaannya, senang, tetap senang. Sehingga jasmani Anda juga akan menjadi sehat, jauh daripada sakit, insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.